Oke, sudah banyak yang bergabung ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Eh, sekedap Bapak Ibu sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkan ya materi kali ini sepertinya masih di coding ya. Jadi nanti kita eh kalau tidak salah hari ini nanti kita akan mulai beralih belajar sedikit-sedikit tentang Python. Jadi nanti kita coba bagaimana menulis program eh yang berbasis teks. Jadi kan kemarin kita mencoba menggunakan Scratch ya. Nah, itu kan namanya pemrograman visual begitu ya istilahnya. Nah, kali ini kita akan mencoba dari pemrograman visual yang kemarin itu nanti kalau di apa ya istilahnya dikonversikan gitu ya mungkin ya dikonversikan atau kalau dibuat menggunakan pemrograman teks itu nanti bagaimana gitu. Sebentar kok saya nggak bisa login ini ya LMS ya. Oh ya sudah bisa. Eh, Begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah ini ya, setelah ini kalau saya tidak salah, nah, nanti baru kita akan belajar ke yang AI atau kecerdasan artifisial. Nah, nanti kalau dari yang saya kemarin itu sempat review sekilas, nanti itu kita akan bermain-main menggunakan beberapa platform ya. Nah, nanti kita misalkan ini untuk mendeteksi wajah begitu ya, atau mendeteksi objek. Nah, nanti kita bisa menggunakan tools seperti Teachable Machine. Kemudian nanti kita bisa apa namanya? Mungkin untuk media juga bisa kita istilahnya itu apa ya? Mendeteksi wajah gitu ya. Nah, kayak yang ada di ETLE itu nanti kan aslinya adalah kan mendeteksi objek, kemudian di sana itu dicek apakah ada plat motornya. Oh, kalau ada plat motornya itu nanti di capture, kemudian diidentifikasi. Begitu. Ah, nanti kita belajar seperti itu ya. Jadi lebih ke image processing. Ah, ini ya besok ya di Teachable Machine. Oke, kalau pertemuan kali ini, ya ini ya, saya geser ke atas dulu berarti. Ini belum dirapihkan ya. Pertemuan ke tuh belum diedit. 9 ini 10. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti nggak apa-apa pelan-pelan. Saya apa ya berharap Bapak Ibu nanti setidaknya mulai mengenal saja ya, mengenal bagaimana pemrograman dasar di Python karena memang gimana ya. em, saya kemarin sempat mengajar juga di apa namanya salah satu sekolah di Gunung Kidul ya di Yogyakarta. Nah, itu juga memang dari semuanya itu ya soalnya mungkin backgroundnya juga bukan IT juga ya Bapak Ibu. Jadi agak agak kesulitan untuk memahami itu memang butuh waktu.
karena apa ya? Ya mungkin karena belum mengenal sama sekali gitu ya. Beda halnya kalau mungkin yang guru-guru di IT gitu ya, di TIK atau mungkin di IPA gitu ya yang mendekati itu mungkin bisa cepat nangkap begitu. Tapi tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu kan sumber belajarnya saya kira juga banyak dan juga nanti apa ya, ini kan juga ada videonya ya, jadi nanti bisa diputar kembali juga begitu. Kalau dari kemarin itu memang apa ya, ya kesulitan ya, kesulitan itu karena memang belum pernah sama sekali ya. Bahkan ada yang nulis sintaks itu error gitu juga tidak apa-apa. Jadi saya eh, setidaknya Bapak Ibu sudah pernah mencoba. Nah, kalau sudah pernah mencoba itu kan punya memori gitu ya, punya memori. Oh dulu saya pernah nyoba kayak gini. Sehingga kalau sudah pernah ada memorinya itu kan nanti ketika mau mempelajari kembali lagi atau memperdalamkan ada memori yang di recall gitu ya. Oh dulu saya kayak gini, dulu saya seperti itu. Ternyata maksudnya seperti ini dan lain sebagainya. Begitu. Jadi nanti gitu nih, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar ini bahasa pemrograman Python, menulis program sederhana, dan juga itu aja kayaknya aktivitasnya ya. Nah ya, transisi dari visual ke teks. Jadi nanti dari scratch, kemudian nanti di blok Python, sorry, di blok kodenya scratch, kemudian kalau di Pythonnya bagaimana. Begitu modulnya. Terima kasih. Ya, oh ini saya mute ya. Oke. Oke, begitu Bapak Ibu, mari kita lihat ke materinya. Nah, nanti ada beberapa aktivitas ya. Ini kan yang kedua adalah memahami. Nanti mungkin kita kenalan juga ya dengan bahasa pemrograman itu seperti apa. Kemudian nanti terakhir mencoba. Gitu. Oke. Nah, di sini juga mungkin ya nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk apa ya namanya ya, apa yang dilakukan ke murid begitu ya. Nanti misalkan ini adalah pertanyaan untuk pemanasan, biasanya untuk memancing gitu ya, memancing kira-kira bagaimana yang lebih mudah dipahami, kemudian apa yang diketahui dan lain sebagainya. Nah, kalau secara ini ya definisi ya, mungkin nah ini bahasa pemrograman terlebih dahulu. Jadi kan begini, di komputer ya, program komputer itu kan sebenarnya adalah suatu apa ya, kumpulan instruksi yang dibuat oleh programmernya untuk si komputer itu melakukan sesuatu, melakukan tugas tertentu. Nah, untuk melakukan tugas tertentu itu tentu saja kan ada suatu layer lagi di atasnya sebelum nanti komputer itu dia mengeksekusi secara langsung di mesin begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, layer di atasnya ini nanti eh adalah suatu apa ya, layer ya atau suatu cara gimana caranya manusia itu masih bisa memahami apa yang dimaksudkan untuk dikerjakan si komputer. Nah, itu kurang lebih bahasa pemrograman itu seperti itu. Jadi suatu apa ya, alat gitu ya, alat atau yang menjembatani suatu perintah yang harus dikerjakan komputer, tetapi secara penulisan itu bisa dipahami oleh manusia. Nah, begitu ya. Jadi nggak 010101. 0101 itu kan perintah yang dieksekusi oleh komputer. Nah, di atasnya itu
itu nanti ada suatu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini nanti yang mempermudah kita untuk memberikan instruksi ke komputer harus ngapain, begitu. Nah, namanya bahasa ya, bahasa kan gimana cara berkomunikasi antara si penulis program dan juga si komputer. Nah, bahasa ini juga nanti akan ada banyak macamnya. Jadi ada banyak cara gimana kita menuliskan suatu program komputer untuk menginstruksikan komputer itu mau ngapain. Jadi ada banyak bahasa, banyak cara komunikasi. Nah, contohnya di sini ada bahasa C++, Java, PHP, Python, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pemrograman visual kemarin itu kan lebih ke ini ya pendekatan gimana kita memanfaatkan elemen-elemen itu ya visual untuk menulis suatu kode teks begitu. Nah, kalau pemrograman yang saya maksudkan tadi, pemrograman kayak Java, PHP itu kita caranya ya atau bahasanya itu kan kita dengan menulis suatu teks ya, suatu script atau lebih teknisnya itu suatu sintaks gitu ya, namanya sintaks. Nah, itu nanti yang kita tuliskan, kemudian ditranslasikan oleh komputer. Oh, berarti kalau saya menuliskan sintaks atau skrip seperti ini, saya tuh harus ngapain gitu ya. Misalkan saya mau menampilkan suatu kalimat gitu ya. Nah, itu nanti ada skripnya ya atau sintaksnya cara menampilkan tulisan di layar itu misalkan. Nah, itu nanti masing-masing bahasa pemrograman itu nanti akan berbeda-beda. Contohnya ya kayak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita mau apa ya namanya? Meminta tolong gitu ya. Mau menyuruh untuk berdiri, minta tolong untuk berdiri atau mau minta tolong mengambilkan sesuatu. Nah, itu kan tentu saja akan berbeda-beda dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Spanyol dan lain sebagainya. Nah, sama dengan bahasa pemrograman. Nah, itu nanti ketika kita mau apa ya, tolong tampilkan ini di layar. Nah, itu nanti secara sintaks ya, secara bahasa di masing-masing bahasa pemrograman itu nanti akan berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau bedanya dengan visual ya, ini kita menuliskan langsung. Kemudian ya secara pembuatan program tentu saja nanti ini akan lebih kompleks ya mungkin ya dibanding pemrograman visual kayak Scratch dan Blockly ya kemarin ya itu ya. Tetapi memang nanti apa yang bisa dibuat itu jauh lebih banyak lagi. Soalnya memang kita kan membuatnya itu dari nol gitu ya, bukan menggunakan suatu platform seperti Scratch atau Blockly. Scratch dan Blockly ini kan memang tujuannya untuk menjembatani belajar pemrograman saja. Itu. Kemudian kalau bedanya, ya saya kira tadi sudah sempat disinggung ya, kalau visual itu kan tinggal drag and drop saja. Jadi nanti saya mau ada perulangan, mau ada membuat variabel, lah itu kayak tinggal klik-klik-klik gitu ya. Tinggal klik-klik-klik, kemudian drag and drop, edit apa yang perlu diedit, kemudian udah selesai, dieksekusi, dicoba gitu ya. Nah kalau di teks nanti kita eh nulis ya, jadi kita harus ngetik suatu tadi perintah atau script atau sintaks ya. Nah, itu nanti gimana nyuruh program untuk menampilkan sesuatu itu bagaimana. Dan lebih khusus lagi, di sini kita mau menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena memang Python ya itu apa ya, sintaksnya paling mudah atau penulisannya ya, penulisan skripnya itu paling mudah untuk dipahami pemula yang baru mau belajar pemrograman dibandingkan kayak Java atau C++ gitu ya. Untuk menampilkan sesuatu itu kalau di C++ atau Java itu ribet banget gitu ya. Harus ada pakai library-library dan lain sebagainya. Nah, kalau di Python nanti tinggal
menggunakan satu baris kode gitu bisa. Nah, itu kenapa menggunakan Python. Dan juga Python ini erat kaitannya dengan nanti ya yang akan dikerjakan di AI atau di kecerdasan artifisial karena kebanyakan itu apa ya program-program tentang AI itu menggunakan Python. Begitu. Jadi sekalian belajar gitu ya, sekalian belajar dari awal karena ini juga nanti digunakan di AI, jadi sekaligus belajar tentang nanti ya sintaks-sintaks di AI-nya mungkin ya. Begitu. Kemudian nanti kita memerlukan namanya apa ya editor Bapak Ibu. Editor sama kayak kemarin Scratch itu kan kita editornya itu daring gitu ya, daring menggunakan Scratch ini ya, scratch.mit.edu. Nah, kalau di sini nanti ini bisa coret-coret kayak ya. Eh, Kalau di sini nanti kita menggunakan editor juga, cuman nanti sedikit berbeda. Oh, ini bisa ya. Nah, ini ya menggunakan Scratch ya kemarin ya. Kalau di sini nanti kita menggunakan yang namanya Google Colab. Google Colab ini kayak editor untuk dia menjalankan program Python. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau di offline di komputer itu banyak ya, ada mulai dari Notepad, kemudian Notepad++, ada Visual Code juga, Visual Studio Code. Jadi ada banyak program yang bisa digunakan. Ini nggak bisa dicoret-coret gitu ya. Oh ini highlight. Begitu. Jadi kita menggunakan ini ya Bapak Ibu menggunakan namanya Google Colab. Ini kayak ya buat ngedit aja ya, buat ngedit untuk membuat suatu program Python. Oke, mungkin langsung kita ini ya, kita mulai mungkin nanti sambil Bapak Ibu mengikuti. Jadi dibuka saja yang ini sesuai di modul colab.research.google atau di Google gini aja dituliskan Google Colab. Nah, itu nanti sudah muncul paling atas harusnya. Nah, ini ya yang ada di paling atas. Itu diklik saja. Nah, nanti pertama kali harusnya ya normalnya akan muncul seperti ini. Kita mau membuka yang sudah ada atau mau membuat baru atau mau mengupload file skripnya atau nanti dikonekkan ke Google Drive dan seterusnya. Kita milih saja yang new notebook yang di sebelah sini. Ini ya, new notebook. Oke, ditunggu agak lama ya. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, eh, tampilan apa ya istilahnya, workspace-nya ya, tampilan kerjanya itu nanti akan ada seperti ini. Yang perlu diperhatikan pertama itu adalah di sini ya. Di sini nanti kita menuliskan codingan kita ya atau script kita terkait dengan Python ini nanti akan kita tuliskan di sini. Ini namanya apa ya? Satu baris gitu ya mungkin ya, bukan baris ya, satu sel ya istilahnya ya. Satu sel. Jadi ini kayak satu kelompok gitu ya. Satu kelompok di sini. Kemudian nanti kita bisa membuat kelompok-kelompok yang lainnya dengan klik ini plus kode. Jadi kita klik, 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 klik. Nah, nanti akan banyak kelompok-kelompok kayak gini atau banyak sel ya istilahnya ya, banyak sel atau kelompok gitu aja ya mungkin ya. Nah, di masing-masing sel ini nanti kita bisa menuliskan skrip kita dan juga nanti di masing-masing sel ini ya, di masing-masing kelompok ini nanti kita bisa mengeksekusi perintahnya itu dengan mengklik ini kayak tombol play ini ya. Nah, ini nanti kita akan menjalankan skrip yang ada di kelompok tersebut, yang ada di sel tersebut. Begitu. Nah, jadi nanti kita
nyobanya satu persatu. Ini kita nyoba bisa diklik ini, kalau yang di sini nanti kita diklik ini. Jadi per kelompok gitu ya nyobanya ya. Nah, itu nanti akan mempermudah kita untuk mencoba satu persatu gitu ya. Misalkan, oh di sini nanti outputnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa kita lihat. Kalau yang ini nanti misal kita ubah apanya, outputnya seperti apa dan lain sebagainya. Begitu. Nah, itu ya. Dasarnya itu. Jadi ini nanti ada kayak kelompok-kelompoknya. Ini nanti kalau diklik yang play ini nanti dia akan mengeksekusi yang satu shell ini ya, atau satu kelompok ini. Untuk nambahnya di sebelah sini, plus plus kode ini. Kemudian kita bisa menamai skripnya di sini. Nah, ini misalkan namanya untitled gitu ya. Nah, di sini saya coba KKA push press NAS. Nah, kemudian saya enter. Begitu. Itu dasarnya ya. Dasarnya cara menggunakannya seperti itu. Oke, kita balik ke teorinya dulu. Ada yang terlewat kah? Ini enggak ya. Klik new, kemudian nah, ini ya, tadi ini adalah title-nya. Jadi yang kita ubah adalah judulnya ya. Ekstensinya atau format filenya dibiarkan saja seperti ini. Jadi yang kita perlu ubah adalah namanya saja. Kemudian ini ada menambahkan baris kode. Kemudian di sini adalah tempat nulis codingannya. Gitu. Nah, kemudian tadi ya di sini ada run cell ya untuk menjalankan programnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, kalau kemarin kan kita ini ya, coba saya cek dulu ya. Kita sudah belajar di Scratch. Sudah belajar di Scratch bagaimana cara menuliskan, bukan menuliskan ya, cara menggunakan Scratch itu ya, sampai ke beberapa logika if, then, kemudian perulangan, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita mencoba beberapa padanannya. Kayak misalkan, nah di sini kan say hello, artinya kan menampilkan pesan halo gitu ya. Kalau di Python nanti menggunakan perintah yang namanya print. Nah, nanti caranya kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan print, kemudian buka kurung. Nanti dia otomatis akan menambahkan tutup kurungnya. Kemudian kita tambahkan petik 2. Kita tuliskan hello. Nah, ini ya, misalkan saya mau menulis hello di layar. Nah, nanti perintahnya seperti ini ya, atau skripnya seperti ini. Nah, nanti kemudian saya eksekusi skripnya menggunakan tombol yang kayak tombol play ini ya. Saya klik, ditunggu dia running. Oke, nah di sini nanti outputnya akan muncul di bawah ini. Outputnya nanti akan muncul di bawah ini ya, apa namanya, shell-nya tadi ya. Masih di bagian ini nanti dia outputnya akan muncul seperti ini. Begitu, jadi nanti kita satu blok ini diklik, nanti dia akan satu blok ini yang dieksekusi. Nah, jadi nanti kalau banyak blok kan kita bisa nyoba. Oh, misalkan kalau di sini mau print, saya tambahi. Nah, itu nanti hasilnya bagaimana. Saya klik lagi, hello world gitu ya. Dan seterusnya, nanti bisa dicoba-coba juga. Kemudian, nah ini padanannya yang kemarin untuk menginputkan kayak pertanyaan gitu ya. Pertanyaan apa kabar, kemudian kita nginput baik gitu. Nah, nanti jawabannya akan disimpan ke variabel answer. Nah, kalau secara pemrograman Python nanti kita buatnya seperti ini. Jadi answer dulu. Nah, ini kan tempat untuk nyimpan pertanyaan kita.
Kemudian, nah ini sudah ada suggestion-nya ya. Nah, kalau seperti ini cara mudahnya kita klik tab. Nah, nanti sudah otomatis. Dia otomatis kita menerima suggestion-nya tadi. Misalkan kita sesuaikan setelah itu ya. Kita input apa kabar. Nah, di sini tinggal diganti aja ini. Nah, yang ada di perintah input ini ganti apa kabar. Nah, kemudian eh nah di sini print ya. Print kan tadi untuk menampilkan ke layar. Nah, di sini yang ditampilkan itu bisa banyak. Tidak cuma yang di dalam petik saja. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan variabelnya tadi ya. Variabel yang kita gunakan untuk nyimpen inputan ini nanti bisa kita tampilkan juga. Ah, caranya seperti ini. Jadi menggunakan titik dua, kemudian ini yang pertama kita tampilkan, nanti dia akan digabung gitu ya, digandeng dengan variabelnya ini. Misalkan ini kabar saya, nah, kemudian ini jawabannya apa? Nanti ini kan variabel ya, bisa berubah-ubah datanya. Oke, kita coba eksekusi. Nah, nanti akan muncul inputan seperti ini. Apa kabar? Nah, kita tuliskan baik, gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu dia akan muncul nih kayak gini. Dia akan muncul ini tulisan ini kabar saya. Kemudian nanti si variabel answer-nya tadi berdasarkan apa yang kita inputkan. Kita inputkannya baik gitu ya. Nah, nanti dia munculnya jadi gabungan kabar saya, kemudian ini baik gitu. Itu yang kedua. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini untuk membuat variabel. Variabel ini ya, kemarin sudah kita bahas ya, itu kayak tempat untuk menyimpan gitu ya. Jadi semua data dalam program itu kita simpan atau kita bisa menyimpan data dalam program itu menggunakan variabel ini. Nah, nanti macam-macam yang disimpan, bisa angka, bisa tulisan, dan lain sebagainya. Itu kita simpan ke dalam variabel ini. Cara membuat variabel, sebenarnya kita sudah cara tidak langsung tadi sudah membuat variabel ya. Nah, ini kan kita membuat variabel namanya answer, kemudian kita isi dengan inputan kita. Nah, sama caranya. Jadi kita misalkan apa ini contohnya? Nilai ujian 80 nama Adi. Nah, sama ya. Jadi menggunakan caranya menggunakan ini nama variabelnya apa? Misalkan nilai garis bawah ujian. Nah, ini nama variabelnya. Nama tempat penyimpanannya adalah nilai ujian. Mau kita isi apa ini tempat penyimpanannya? Kita isi dengan 80 gitu. Kemudian kita enter ya bawahnya ya. Masih di satu blok tetapi baris bawahnya. Nah, misalkan ini kita kasih nama sama dengan eh, kalau kalau kita mau menyimpan teks kita menggunakan petik dua seperti ini. Nah, ini nanti program akan mengindikasikan oh ini nanti teks. Walaupun nanti isinya 80 atau 190 dan lain sebagainya, dia akan dideteksi sebagai oh dia ini teks gitu ya. Jadi bahasa pemrograman manapun ya harusnya ya. Kalau nanti ada petik dua, dia akan mengindikasikan oh dia teks gitu. Jadi nyimpennya di memori itu oh ini walaupun isinya 80 tapi dia tipenya teks gitu. Nah, misalkan kita isi siapa Nadir gitu ya. Kita isi Nadir. Nah, ini seperti ini. Cara membuat variabel. Kalau di Scratch nanti kayak gini ya. Yang ada di menu coba saya bukakan Scratch. Scratch. Yang ada di menu ini variabel. Nah, di sini ya.
Nah, ini misalnya kita buat variabel baru. Nah, ini nama variabelnya apa? Nah, itu nanti kalau di sini caranya kita langsung tuliskan nama variabelnya, kemudian sama dengan isinya apa. Tuh. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada juga operasi apa ya, aritmatika dasar ya, operasi aritmatika dasar. Operasi aritmatika dasar ini ya kita bisa menjumlahkan, mengalihkan, membagi yang sudah misalkan di sini kita bisa membagi, mengalihkan, mengurangi dan seterusnya. Di operasi aritmatika dasar ya ada plus, kurang, bagi, kali, kemudian itu aja ya operasi aritmatika dasar ya. Nah, itu nanti yang bisa kita apa namanya tambahkan, kurangkan dan lain sebagainya yang bisa kita kenakan si operatornya ya plus minus kali bagi itu nanti bisa tulisan langsung seperti ini. Artinya ini kan langsung ya 10 ditambah 70, nah itu nanti hasilnya berapa. Kemudian hasilnya akan disimpan ke variabel nilai. Nah, jadi nanti nilai ini isinya adalah angka 10 ditambahkan angka 70. Gitu ya. Jadi nanti bisa langsung dituliskan seperti ini atau konstanta ya namanya ya konstanta seperti ini atau bisa juga nanti sama-sama variabel. Jadi nanti misalkan ini ya nilai ujian. Nah, itu kan sudah kita definisikan di awal ini ya. Nilai ujian 80. Saya eksekusi dulu ya mungkin ya. Oke, saya eksekusi ya. Jadi saya sudah membuat nilai ujian 80 nama Nadir. Nah, dua variabel ya. Kemudian saya mau membuat variabel lagi, nilai. Nah, nilai itu nanti adalah 10 ditambahkan variabel nilai ujian. Nah, kayak gini. Kita eksekusi. Nah, nilai ini nanti, oh, nggak di print sekalian ya. Nah, cara nge-printnya berarti menggunakan ini tadi ya, menampilkan di layar kan menggunakan print. Oh, ini sudah ada suggestion-nya. Jadi seperti ini. Saya mau menampilkan nilai. Nilai itu isinya berapa? Saya mau tahu dengan cara menampilkan di layar menggunakan print. Nah, nanti saya eksekusi ulang, hasilnya 90. Gitu ya. Jadi tadi kan nilai ujian itu 80, saya tambahkan dengan 10. Bisa juga seperti biasa, kita misalkan 10 tambah 90. Nah, nanti kan ini 100 ya, berarti nilai ya. Nah, seperti ini juga bisa. Itu. Kemudian, nah ini kemudian adalah logika ya, atau operator apa namanya pembanding ya, operator pembanding atau comparison operator. Ini nanti ada apakah kita ngecek nilai suatu nilai itu sama dengan gini ya. Jadi nilai yang di sebelah kiri apakah sama dengan nilai yang di sebelah kanan ataukah nilai yang di sebelah kiri lebih besar dari yang di kanan dan seterusnya. Itu menggunakan operator ini sama dengan double, lebih besar, kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau di Scratch kan kemarin kita untuk membandingkan nilai sama dengan gitu ya, sama dengan itu kan menggunakan satu saja, satu sama dengan saja. Nah kalau di pemrograman itu nanti kita menggunakan dua sama dengan, gitu. Kenapa? Ya karena nanti kalau satu sama dengan artinya dia cara untuk nyimpen data kayak gini. Misalkan seperti ini. Misalkan nilai sama dengan nilai ujian. Nah, seperti ini ya. Jadi saya membandingkan apakah nilai itu sama dengan nilai ujian. Membandingkan isinya ya, apakah isinya sama? Nah, maksudnya gitu.
Nah, false, ya kan nggak sama. Berbeda halnya dengan satu kali sama dengan. Kalau satu kali sama dengan, nilai sama dengan nilai ujian. Nah, kalau kayak gini, artinya adalah saya menyimpan eh apa ya? Saya menyimpan nilai yang ada di dalam variabel nilai ujian itu saya ambil, kemudian saya simpan ke variabel nilai. Nah, gitu ya. Kenapa kok sama dengannya double seperti itu? Nah, kalau ini nanti saya eksekusi, nilai itu isinya adalah ngambil dari eh, nilai ujian ini. Jadi nanti isinya sama-sama 80 semuanya. Begitu. Kalau sama dengan, kalau lebih dari atau kurang dari sama dengan, penulisannya seperti ini. Misalkan ini kurang dari sama dengan. Nah, dia false karena nilai kan 100 ya tadi ya. Nah, misalkan lebih dari nanti dia seperti ini. Nah, jadi menggunakan satu satu ini ya operator pembanding saja. Kalau sama dengan, khusus sama dengan ya, dia dua dua sama dengan. Begitu. Kemudian apa lagi ya? Operator itu. Oh ya, dan juga ini ya ada namanya AND dan juga OR atau operator logika. Nah, operator logika kan ada AND, ada OR, ada NOT. Itu nanti kalau di Python itu penulisannya sama seperti eh ini ya istilahnya ya. Istilahnya kalau misalkan N, nah itu nanti ya kita tuliskannya saya baru lagi aja. Misalkan kalau N ya itu menggunakan AND seperti itu. Kalau OR ya menggunakan OR. Kalau NOT ya menggunakan NOT gitu ya. Nah, ini di Python. Kalau mungkin kalau di bahasa pemrograman lain akan berbeda. Tapi kita ya tadi ya karena Python itu cenderung lebih mudah dipahami, ya, makanya kita belajar Python dulu. Salah satunya ini, misalkan kita notasi OR ya kita nuliskannya OR. Kalau di pemrograman lain mungkin OR itu menggunakan garis tegap kayak gini, gitu. Contohnya logika OR itu misalkan nilai lebih kecil dari nilai ujian atau nilai sama dengan nilai ujian. Nah, seperti ini ya logikanya ya. Artinya kita ngecek apakah nilai itu kurang dari sama dengan ataukah nilai sama dengan nilai ujian. Jadi kalau logika OR kan salah satu di antaranya nanti bersifat true gitu ya, hasilnya true. Entah itu yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dia akan menghasilkan keluaran true. Contohnya, ini kan nilai kurang dari nilai ujian atau nilai sama dengan nilai ujian. Nah, ini kan tidak memenuhi keduanya ya. Berarti dia keluarannya adalah false. Misalkan lagi kita mau tak ganti gitu ya. Ini lebih dari nilai ujian atau nilai ujian sama nilai sama dengan nilai ujian. Nah, ini nanti dia akan true. Karena ini ya, karena ini nanti hasilnya adalah true. Nah, jadi kan kalau logika OR kan salah satu ini ada yang bersifat true, dia nilainya true gitu. Dan juga sama ya, kalau N ya nanti di sini akan saya tuliskan N. Nah, kalau N kan keduanya harus true. Ini nanti dia balik lagi ke false. Begitu. Kalau not ya nanti tinggal ditambahkan ya not or gitu ya. Atau caranya tidak sama dengan gitu. Atau juga bisa kalau or itu misalkan di sini ya, saya mau menuliskan tidak sama dengan itu menggunakan notasi pentung gitu ya. Artinya adalah tidak sama dengan nilai ujian. Nah, misalkan saya ganti N. Nah, harusnya dia
true ya. Begitu. Jadi kalau not ya, not itu bisa menggunakan pendong kayak gini atau dituliskan menggunakan not, not gitu juga bisa. Begitu. Kemudian, nah di sini sampai apa ini sebentar saya cek terakhir sampai oh ini ya, oh sampai while ya. Nah oke. Oke, nggak apa ini materinya agak padat ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa diputar kembali ya kalau misalkan kebingungan. Nah, di sini selanjutnya adalah eh, blok kode percabangan ya. Jadi atau if else gitu ya. If then ya kalau di scratch kan if apa then melakukan apa. If memenuhi yang ada di sini kemudian saya melakukan apa. Kayak gitu. Nah, ini atau namanya kan percabangan ya. Nah, kalau di Python itu sintaksnya seperti ini atau cara nulisnya itu seperti ini. Jadi kita nuliskan if, kemudian di dalam kurung, kemudian titik dua, spasi ya, spasi titik dua. Kemudian di sini ada eh, tab ya atau kayak gini. Jadi di Python itu dia apa namanya sensitif terhadap indent ya. Indent itu menjoroknya ya, menjorok ke dalamnya. Nah, itu dia yang mendeteksi itu atau dia sensitif terhadap itu. Nah, contohnya kayak gini, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya tuliskan if titik dua, kemudian saya melakukan print gitu ya, print halo. Nah, kayak gini, ini akan berbeda kalau indennya ini ya atau menjoroknya ini saya hapus. Nah, seperti itu. Coba kita eksekusi ya. Nah, ini misalkan yang true tadi ini ya, nilai lebih dari nilai ujian. Nah, saya masukkan ke sini, dia akan ngecek jika nilai lebih besar dari nilai ujian, maka saya menampilkan halo gitu ya. Saya jalankan, nah dia menampilkan halo. Beda halnya kalau saya tidak menjorok kayak gini. Nah, dia akan error. Nah, errornya kenapa? Ini expected indent. Nah, artinya setelah if itu harus ada yang menjorok ke dalam dulu. Jadi setelah if itu apa yang dieksekusi itu harus ada dengan cara menjorokkan kodenya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini baru nanti dia mau. Ini nggak pakai titik koma, nggak apa-apa. Misalkan ini nilai ujian. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ada suggestionnya. Kita tap saja. Hingga nanti dia otomatis nulisnya ya. Kita eksekusi. Nah, dia baru mau. Jadi nanti blok kode if-nya ini harus dipenuhi dulu. Nah, yang ini. Dan dia harus menjorok kayak gini. Itu menandakan bahwa yang print ini nanti akan dieksekusi jika kondisi if ini memenuhi. Kalau yang bawah ini, nah ini kan dia levelnya sama dengan if ini ya. Artinya kan dia satu level ya, satu letting gitu ya. Artinya kalau ini if-nya sudah selesai dieksekusi, baru nanti dia akan mengeksekusi print ini, apapun hasilnya. Misalkan ini kita buat false ya. Nah, ini kan false ya, nilai kan nggak lebih kecil dari nilai ujian. Artinya nanti harusnya ini tidak dieksekusi, yang baris dua ini ya, tidak dieksekusi. Yang dieksekusi hanya halo ini saja. Nah, kayak gitu. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah apa yang dieksekusi ketika blok if ini memenuhi.
gitu. Jadi Python itu yang sensitif dengan indent tadi ya namanya ya, atau menjoroknya tadi. Nah, ini ya sudah ada di notes juga, semua aksi yang akan dilakukan apabila kondisi terpenuhi perlu lebih menjorok ke dalam. Nah, ini kalau ini kan if then gitu ya. Ini adalah kalau di Scratch itu if then. Gitu. Nah, ini juga kondisi ya atau yang ada di sini lebih kecil dari nilai tugas. Ini nanti bisa kita isi banyak tadi ya menggunakan misalkan kita mau kondisi ini dan ini dan ini dan ini atau mau kondisi ini ataupun ini salah satu harus memenuhi. Nah, itu menggunakan tadi logika ini ya operator logika ya. Misalkan saya mau nilai itu kurang dari nilai ujian dan di sini ya di dalamnya dan nilai tidak sama dengan nilai ujian. Nah, seperti ini bisa. Jadi banyak banyak kondisi seperti ini bisa. Saya tambahkan lagi or apa ya nilai tidak sama dengan kosong kayak gitu misalkan ya. Nah, ini bisa. Bisa banyak seperti ini. Atau ini diganti n gitu juga bisa. Nah, artinya kan n kan berarti harus semuanya memenuhi. Nah, dia nggak memenuhi, jadi yang di baris 2 ini tidak dieksekusi. Misal, kalau mau dibuat memenuhi, saya ganti ini ke lebih dari. Karena kan nilai isinya 100, nilai ujian itu 80. Nah, dia memenuhi semua ya. Karena nilai itu lebih dari ini 80 ya. Nilai ujian kan isinya 80. Nilai ini tidak sama dengan nilai ujian. Betul. Nilai tidak sama dengan 0. Nah, ini juga betul. Ya gitu. Jadi di dalam if ini nanti bisa memungkinkan banyak kondisi atau digabungkan dengan operator kondisi ini bisa. Seperti itu. Kemudian aksi. Nah, aksi kan ini ya yang ada di sini ya. Itu bisa juga dengan banyak baris. Misal kita enter lagi, kita tampilkan sesuatu lagi. Tampilkan nilai gitu ya, variabel nilai. Itu bisa juga. Kita tambahkan lagi, print apa lagi, itu bisa juga dan seterusnya. Pokoknya yang menjorok ini nanti dia akan dieksekusi kalau if-nya ini memenuhi. Berapapun banyaknya yang menjorok. Nah, seperti ini. Contohnya kayak gini ya. Begitu. Lalu, nah itu kan tadi yang if ya, if then. Nah, kemarin kan ada yang menggunakan else. Kalau if then itu kan hanya satu, eh, eh, hanya blok yang ini saja yang akan dieksekusi kalau dia benar. Nah, kalau dia salah kan dia nggak mengeksekusi apapun ya, langsung langsung lanjut di baris bawahnya. Kalau menggunakan else kan, ketika ini tidak memenuhi, dia dieksekusi yang ada di blok else-nya. Misalkan seperti ini. Oke, ini ya saya lanjutkan di sini saja ya. Misalkan seperti ini. Saya mau satu aja ya biar gampang contohnya. Nilai lebih dari nilai ujian. Nah, ini saya menampilkan lulus gitu ya contohnya. Lulus ujian. Kemudian di sini saya tambahkan blok else. Nah, blok else ini nanti akan dieksekusi tuh, akan dieksekusi ketika kondisi ini tidak memenuhi.
Oke, kita coba ya. Ini tidak lulus misalkan. Ini lulus ujian. Oh, ini kurang titik 2 ya. Else titik 2. Nah, seperti ini sintaksnya. Jadi ini ada if, kemudian di sini kondisinya ya. Kondisinya kalau memenuhi yang dieksekusi yang di baris 2, 3 ini, 2 dan 3 kalau tidak memenuhi, blok else ini yang akan dieksekusi. Nah, ini contohnya kan memenuhi ya. Jadi yang dieksekusi adalah untuk menampilkan lulus ujian dan juga menampilkan nilainya. Nah, misalkan ini saya balik, logikanya kurang dari. Nah, ini kan tidak memenuhi ya, atau hasilnya ini false ya. Itu nanti ketika saya eksekusi, nah yang muncul yang ada di bawah. Soalnya kan ini false ya, hasilnya false ya. Kan nilai ini isinya 100. 100 kan tidak kurang dari 80. Nah, dia kan false, jadi yang dieksekusi yang ada di blok else. Sama, blok else nanti bisa banyak baris juga. Nah, ini tak tambahin print nilai. Saya tambahkan print nilai. Nah, nanti dia akan dieksekusi semuanya. Gitu. Itu if else ya. If else. Selanjutnya, nah ini mulai agak mana ya? Selanjutnya, ini adalah perulangan. Apa ini? Oke, selanjutnya adalah perulangan. Oke, nah kalau perulangan itu em, ada 2 ya umumnya ya. Ada 2 yang bisa digunakan untuk perulangan. Yang pertama nanti menggunakan for dan yang kedua menggunakan while. Nah, em, best practice-nya ya atau penggunaan biasanya itu kalau for itu digunakan untuk melakukan perulangan di mana jumlahnya itu sudah pasti. Contohnya kayak ini ya, repeat 5 kali. Nah, itu nanti secara program itu nanti lebih sesuai menggunakan for. Nah, jadi for i ini ya in range 5. Itu nanti kita mencetak halo. Nah, ini ya kalau di Scratch ya, kode Scratch ini kan kita mencetak hello selama 5 kali. Jadi kita ngulangi say hello ini selama 5 kali. Nah, ini kan jelas ya, sudah ada 5 kali. Nah, itu biasanya menggunakan for. Struktur penulisannya seperti ini. Jadi nanti ada for, kemudian ada i gitu ya. Nah, nanti coba kita pelajari lebih lanjut i ini maksudnya gimana. For i in range n. Nah, kemudian ada aksi. Nah, kalau contohnya ya, contoh realnya ini kan tadi ada say hello sebanyak 5 kali. Nah, itu nanti di range ini ya, atau batasnya ya ini ya, batasnya mengulang berapa kali, itu kita masukkan ke range ini. Artinya apa? Artinya eh kita akan mengulang sebanyak range ini, di mana setiap kali perulangan I ini akan nambah ya, akan nambah satu, satu, satu. Contohnya ini 5. Nah, nanti kita coba ya. Kita akan coba tampilkan juga I ini nanti dia
akan nambah dari 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Oke, kita coba. H ini enggak ya. Jadi for I in range 5. Nah, titik 2. Ini saya mau print halo. Nah, ini artinya saya akan ngeprint halo sebanyak 5 kali. Nah, kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, I ini buat apa? I ini dia adalah istilahnya variabel kontrol ya. Jadi dia isinya adalah suatu iterasi ya. Kalau misalkan ini 5, dia akan I nanti itu setiap perulangan akan nilainya beda-beda. Contohnya saya print saja biar lebih mudah memahami. Nah, seperti ini. Jadi I ini nanti dia akan dia setiap kali mengulang ya, setiap kali mengulang dia itu akan menambah 1. Contohnya ini adalah 5 ya, range-nya 5. Artinya untuk pertama kali I itu dia mulainya dari 0. Oke, saya mau ngulang untuk pertama kali gitu ya, dieksekusi untuk pertama kali. Oh, nilainya 0. Oke. Lanjut lagi yang kedua, berarti nanti I-nya ditambahkan 1. Jadi I-nya kan 1. Ketika di print dia 1. Kemudian ngulang lagi, ditambahkan 1 lagi dia 2. Nah, gitu ya, sampai seterusnya hingga 5 kali. Nah, artinya kan yang perulangan kelima, kondisinya I itu angkanya, value-nya adalah 4 atau nilainya itu 4. Karena tadi mengulang 5 kali dimulai dari angka 0. Seperti itu. Jadi gitu ya, cara-cara perulangan di Python seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau di Scratch kan dia repeat 5 kali say hello. Nah, kalau di Python nulisnya seperti itu. Kemudian sama juga, ini harus menjorok ya, wajib menjorok. Jadi untuk menandakan bahwa kode ini itu adalah body atau apa ya, ya body ya namanya ya, body code milik for-nya. Sama kayak gini tadi. Lah, kalau yang ini tadi print ini ya, print baris 2 dan baris 3 itu adalah body code milik if gitu ya. Ini juga sama, ini adalah body code milik else. Seperti itu, maka harus dibuat menjorok. Kalau enggak ya nanti dia ini ya tidak di include, tidak di apa namanya include ya, tidak dimasukkan ke dalam body code-nya for. Misalkan nanti menjoroknya tidak ditambahkan. Nah, itu perlu di menjorokkan menggunakan tab. Tahu ya tab ya yang di sebelah kirinya Q ya harusnya ya. Di sebelah kirinya Q ada tab. Nah, itu fungsinya untuk itu. Oke, itu yang repeat. Repeat tapi ada angkanya. Sebanyak berapa kali sudah diketahui. Selanjutnya, nah kemarin kan kita ada repeat until gitu ya. Nah ini ya repeat until. Repeat until dia kan akan mengulang terus ketika yang ada di dalam ini belum memenuhi. Yang ada di dalam ini belum memenuhi dia akan mengulang terus. Nah ini kan belum bisa dikatakan ini adalah belum pasti jumlahnya. Soalnya kan tadi ya tidak dituliskan secara langsung gitu ya. Secara langsung, oh ini 5 kali gitu. Kalau ini kan enggak ya. Misalkan nanti kondisinya X-nya ini berubah-ubah, kita melakukan perubahan di dalam sini kan bisa saja terjadi. Jadi kan tidak apa ya,
tidak ada aturan bahwa ini harus menambahkan satu, itu kan enggak ya, kalau menggunakan repeat until ini ya. Jadi dia nggak ada berapa kalinya tidak didefinisikan. Pokoknya asalkan dia X-nya itu lebih dari 5. Nah, nanti kan mau X-nya ditambahkan berapa, di pokoknya ditambahkan berapapun atau dikurangi berapapun. Nah, ini kan tidak ada batasannya kayak ini ya, kayak repeat 5 kan ya udah 5 kali gitu. Nah, ini ya, jadi aksi akan berulang selama nilai X tidak lebih besar dari 5, atau aksi akan berhenti apabila nilai X lebih besar dari 5. Nah, kemudian untuk membuat ini, membuat kontrol terhadap berapa kali perulangannya, nah ini kita perlu mengubah-ubah variabel X-nya. Kalau tadi kan kita ada I ya, itu I-nya itu nanti dia akan ngulang, dia akan menambahkan satu, nambah satu, nambah satu, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada variabel untuk mengontrolnya. Jadi 5 kali ya udah 5 kali. Nanti I-nya harusnya ya dari 0 sampai 4 gitu. Kalau yang ini, nah itu kita perlu membuat di luar statement atau di luar script while-nya. Nah, contohnya ini ya. Kita mendefinisikan terlebih dahulu. Saya buat baru lagi. X sama dengan 0. Kemudian while not ya tadi ya. X lebih dari 5. Dia akan melakukan print X-nya. Kemudian ini X plus plus. Tulisnya apa kalau di sini? Oh, plus sama dengan ya, plus sama dengan 1. Oke, di sini kita ini ya membuat variabel X ya. Kemudian X-nya itu kita buat awalnya itu 0. Setelah itu kita menggunakan perulangan while. Kalau X-nya tidak lebih besar dari 5, kita tampilkan nilai X-nya. Nah, seperti itu. Kita tampilkan nilai X-nya. Setelah itu, X-nya kita tambahin 1. Biar apa? Ya, ini biar nanti perulangannya kita bisa kontrol ya. Bisa kita kontrol berapa kali. Ini kan repeat repeat until ya. Repeat until pokoknya diulang terus kalau X-nya itu tidak lebih besar dari 5. Nah, ini kan untuk nyetop itu perlu variabel kontrol ini. Kita eksekusi ya. Dia akan urut ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Ya karena ini kita plus sama dengan 1. Artinya apa? Artinya setiap kali perulangan X itu kita tambahkan dengan 1. Nah, dia akan berhenti ketika X sudah lebih besar dari 5. Soalnya kan logikanya not ya. Dia akan dieksekusi terus selama dia tidak lebih X-nya tidak lebih besar daripada 5. Nah, kalau sudah lebih dari 5 dia akan berhenti. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini agak ini ya agak memusingkan ya, tidak apa-apa. Nanti sambil belajar ya pelan-pelan ya. Ini tadi kan ada aktivitas juga yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti silakan ini dicoba untuk membuat. Nah, ini ya nanti dicoba. Misalkan ini blok kodenya itu kayak di sebelah kiri ini. Dia kalau suhunya lebih besar dari 30 menampilkan suhunya panas. Nah, harus banyak minum air putih. Nah, kalau di Python nanti seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti tabnya ini ya. Tab-tabnya ini. Kemudian apa lagi ya? Nah, sama ya, ini aktivitasnya kurang lebih nanti sama.
tiga hal itu ya yang sudah kita pelajari, gimana cara inputnya, cara membuat variabelnya, kemudian ada if, selanjutnya ada tadi ya perulangan. Tiga komponen itu ya. Jadi membuat variabel, baik itu nanti secara langsung maupun dari inputan, kemudian ada percabangan atau if, selanjutnya ada perulangan. Begitu. Oke, terus. Nah, ternyata ini nanti modelnya adalah Bapak Ibu nanti nyoba satu persatu. Jadi perlahan gitu ya. Yang awalnya nanti cuman ada satu if kayak gini. Selanjutnya di aktivitas selanjutnya ditambahkan lagi logikanya. Nah, di sini ada if else. Kalau suhunya lebih dari 30 dia panas. Oh, selain itu suhunya normal. Selanjutnya ditambahkan lagi. Wah, ini cek suhu lengkap. Nah, ini ditambahkan lagi. Kalau lebih dari 30 suhunya panas. Kalau lebih dari 20 normal. Nah, selain itu, nah berarti kan dia eh selain lebih besar 30, lebih besar 20, wah berarti kan rentangnya adalah di bawahnya 20. Berarti dia menampilkan suhunya dingin gitu. Nah, ini nanti bisa juga untuk latihan ya. Untuk latihan sembari nanti Bapak Ibu mencoba-coba. Begitu ya, saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi nanti pada intinya ini tuh adalah bridging mungkin ya bisa dibilang ya. Jadi nanti di sini kan ada contoh-contohnya kalau dari Scratch itu nanti bagaimana, kalau dari Python itu seperti apa nulisnya. Nanti bisa membayangkan ya, membayangkan oh kalau yang kemarin saya buat itu dituliskan ke dalam program yang teks ya, yang menulis secara langsung itu nanti bagaimana. Itu nanti bisa ada gambarannya lah paling tidak. Dan juga nanti di sini Bapak Ibu minimal ya bisa menulis tiga tadi ya, menulis variabel, kemudian percabangan dan juga perulangan. Nah, itu sudah lumayan banyak ya untuk menurut saya untuk satu kali pertemuan itu sudah cukup banyak. Cuma karena memang kemarin mungkin karena sudah belajar di Scratch gitu ya asumsinya, sehingga nanti langsung transisi ke Python itu sekalian nggak apa-apa gitu ya. Kalau biasanya di praktikum itu malah saya eh ya belajar nanti variabel dulu dan juga mungkin gimana cara inputnya. Selanjutnya ya nanti ada logika if, kemudian nanti digabung dengan operator logika dan seterusnya. Begitu saya kira Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Silahkan. Atau ada yang mau didiskusikan? Ini Oh ya, pertemuan. Ya, ya sedikit mungkin Pak saya silakan. sedikit Mm. ingin apa eh, mungkin berbagi dengan mengenai
eh, proses pembelajaran Python ini di kelas begitu di kelas saya, Pak. Jadi ya memang kalau misalkan Google Colab ini adalah sebuah mungkin ya aplikasi yang sangat sangat ideal mungkin untuk kita membuat sebuah aplikasi yang berbasis Python begitu karena memang dia sudah didukung oleh sumber daya yang sangat besar begitu. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin membuat sebuah machine learning atau mungkin analisis data di sana juga itu di Google Colab ini sudah memang tersedia library-library yang sangat mumpuni begitu untuk membuat machine learning itu. Cuman terkait kendala-kendala di dalam kelas itu di dalam sekolah itu misalkan ini sumber daya sekolah misalnya. Sumber daya sekolah terkadang itu ya di sekolah-sekolah di sekarang ini kan ada yang namanya Chromebook itu. Nah, Chromebook itu kan kita harus login menggunakan akun belajar. Lalu kemudian yang jadi permasalahannya adalah akun belajar ini dia tidak bisa kita gunakan untuk mengakses Google Colab ini. Nah, dia tidak bisa kita gunakan untuk mengakses. Kalau mungkin ada di teman-teman yang ada di sini ada mungkin tips atau cara yang kita bisa lakukan supaya akun belajar itu kita bisa gunakan untuk mengakses Google Colab. Nah, itu kendala saya. Dan untuk mengatasi itu, nah karena di SMP ini kan ya palingan untuk pembelajaran pembelajaran bahasa pemrograman Python itu baru sekedar untuk mungkin pengenalan sintaks-sintaksnya seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan namanya Programmis, aplikasi Programmis. Di situ aplikasi Programmis ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang kita bisa gunakan untuk mengcompile berbagai macam bahasa. Ada yang Python, ada juga C++ di situ, ada juga PHP. Nah, jadi saya gunakan itu karena di Programmis itu kita tidak perlu menggunakan akun untuk login ke dalam aplikasinya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya mungkin berbagi ke teman-teman semua kalau misalkan ingin mengajarkan Python ini di dalam kelasnya dan kemudian sumber daya di sekolahnya itu mungkin hanya Chromebook saja yang ada ya. Kayak di sekolah saya begitu. Di sekolah saya itu hanya Chromebook saja yang kami gunakan. Jadi mungkin programmis itu bisa kita gunakan untuk menggunakan Python ini. Kemudian yang berikut saya ingin tanyakan Pak, mungkin Bapak bisa berbagi mengenai pengalamannya ketika mengajar Python ini. Karena yang pertama kita ajarkan di pemrograman itu kan ya otomatis ya tentang Scratch tadi yang dimana Scratch itu sangat visual begitu dan kemudian menarik, tampilan lingkungan kerjanya sangat menarik. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi sebuah aplikasi begitu kita tinggal drag and drop saja dan itu sangat menarik begitu untuk siswa ketika mereka beraktivitas di dalam Scratch itu. Lalu kemudian ketika kita mau mentranslasi ini ke dalam bahasa Python, otomatis kan di Python yang hanya kita lihat itu hanya teks saja dan ini sangat memungkinkan terjadi kebosanan di dalam kelas itu yang sebelumnya mereka sangat antusias untuk membuat sebuah aplikasi dan kemudian sangat menyenangkan ketika mengcoding itu. Lalu kemudian ketika masuk di Python yang mereka hadapi adalah hanya teks-teks saja itu, ya tentu saja kemungkinan kebosanan itu akan sangat ada, akan sangat besar dalam kelas. Jadi mungkin Bapak kalau misalkan dari pengalaman Bapak begitu, mungkin bisa berbagi bagaimana caranya supaya pembelajaran pemrograman itu tetap menarik di dalam kelas begitu. Kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam pemrograman yang berbasis tekstual begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya berbagi dan saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi sharing pengalaman yang sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi di kelas itu resource-nya hanya ada Chromebook begitu. Nah, untuk menjalankan tadi Google Colab itu tidak bisa. Ternyata Chromebook itu tidak bisa untuk menjalankan Google Colab ya. Saya baru tahu juga ini malah ya. Nah, itu Eh, solusinya. Ya. Ya, kalau misalkan menggunakan akun Google biasa masih bisa, cuman di Chromebook itu ketika kita buka tab baru otomatis dia Hmm. masuk lagi ke dalam akun belajarnya dan kemudian jadi agak ribet begitu ketika kita ingin menggunakan Google Colab untuk coding Python. Kalau misalkan Hmm. di Chromebook itu kita login dengan kita login Pribadi juga gitu ya. dengan akun ya masih bisa. Cuman agak ribet begitu. Yang jadi Oke. masalahnya sebenarnya akun belajarnya Pak yang tidak diberikan Oh mungkin akses ya. sama sama kementerian untuk mengakses Google Colab ini.
Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini salah satu cara untuk mensiasati bahwa kalau di modul itu memang menggunakan Google Colab Bapak Ibu. Jadi ini ya salah satu tool saja yang bisa untuk mengeksekusi kode Python. Nah, tadi juga ada yang di-share oleh ini ya. Jadi menggunakan programis ini ya. Kalau yang saya tangkap tadi ya itu menggunakan programis. Jadi ini pada dasarnya ya sama ya kita menuliskan program Python, tetapi nanti dia lebih sederhana. Jadi nanti langsung kita jalankan dia bisa output ke sini langsung. Cuma ya mungkin bedanya ini cuma ada itu ya satu blok gitu ya mungkin ya ibaratnya. Kalau di sini kan kita bisa mengeksekusi satu per satu. Nah, di sini misalkan apa, di sel kedua dia apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya tidak apa-apa. Di sini kan yang penting adalah bagaimana menjelaskan konsepnya ya. Konsepnya, oh variabel itu di Python kayak gini. Cara mencetak itu menggunakan perintah print itu seperti ini, dan seterusnya. Oke, terima kasih sharingnya ya tadi. Opsi yang bisa diambil. Nah, itu banyak ya sebenarnya ada editor-editor online itu yang bisa digunakan juga sangat banyak saya kira. Atau mungkin nanti bisa diarahkan sekalian malah ke ini. Kalau kalau memungkinkan ya nanti misalkan di W3 School gitu ya. Nah, saya juga ini pertama kali saya belajar pemrograman itu di sini malah. Nah, di sini ada Python tutorial. Nah, ini juga bisa ini. Wah, kalau sudah katam ini saya kira sudah sangat bagus ya. Ini bahkan sudah ada machine learning ya. Nah, di sini nanti juga, nah mirip-mirip ya, ada editor seperti itu yang bisa kita gunakan. Nah, di sini try yourself ini kita juga bisa gunakan di sini. Nah, nanti di run hasilnya apa. Kemudian kita ganti, itu nanti dia akan ada previewnya di sebelah kanannya. Nah, dan juga ini sekaligus dia urut ya. Nah, ini kalau mau belajar dari awal belajar Python ini sangat bagus ya ini kalau kalau bisa diarahkan ke sini ya. Tapi ya nanti melihat bagaimana situasi dan kondisi. Saya dulu belajar pertama pemrograman juga dari sini, diarahkannya melalui ini. Cuma dulu saya belajarnya PHP ya. Nah, ini juga diarahkan sintaksnya satu per satu. Wah, ini mulai ada if else, kemudian mulai muncul yang namanya variabel. Nah, ini bagus ya. Secara apa ya? Kayak kurikulum ya, mungkin ya. Secara kurikulum belajar programan itu di Python belajar variabel dulu, kemudian tipe data, kemudian apa dan lain sebagainya. Nah, sekaligus nanti bisa nyoba. Nah, itu juga sangat bagus. Itu mungkin opsi yang mungkin saya keinget gitu ya. Oh, di sini juga ada W3 Schools ini. Kemudian tadi kalau untuk mengatasi kebosanan, nah itu ya benar ya kalau kita pindah dari visual itu memang apa ya sudah terlanjur menarik duluan gitu ya, sudah terlanjur menarik duluan, drag and drop ada animasinya, gerak dan lain sebagainya. Tiba-tiba pindah ke layar hitam kayak gini kan sangat membosankan ya. Nah, itu mungkin saya kemarin tuh menemukan semacam scratch kayak gini, cuma di sini nanti ada kode yang nulis menggunakan Python. Saya lupa namanya apa. Jadi di tab sebelah sini dia itu ada kode untuk Python. Nah, jadi kita nulis kode Python, cuma nanti untuk memindahkan si scratch-nya ada kemarin. Saya lupa ya. Mungkin nanti kalau saya menemukan, nanti saya bagikan di grup ya, Bapak. Jadi semacam ada yang mengcustomize gitu ya, mengcustomize. Nah ini kan cuma ada kode tapi blok gitu ya. Nah di situ tuh ada kode, cuman dia nulis script gitu ya. Di sini ada tab baru gitu. Saya lupa namanya. Mohon maaf nanti kalau saya menemukan saya coba share ya. Nah itu mungkin juga bisa menjadi salah satu opsi. Nah salah satu opsi pindahnya nggak langsung nulis teks tapi tetap nulis teks, tetapi nanti ada animasinya kayak gini, masih ada animasinya. Ah, nanti saya carikan ya. Saya lupa itu di modul yang apa, nanti coba saya carikan. Begitu.
Karena memang ya kurang tahu ya. eh Kalau di level SMA itu memang harus harus sampai nulis ini ya, nulis skrip gitu ya, levelnya ya, level. Tapi nggak tahu ya nanti evaluasinya apakah membuat suatu program atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Tapi kalau secara modul ya, secara modul itu yang di SMA bahkan itu sudah menuliskan itu ya, coding beneran gitu ya. Saya carikan nanti kalau menemukan ya. Saya lupa apakah di SMA atau bukan deh, bukan yang ini. Nanti Bapak, kalau saya menemukan, insya Allah nanti saya share di grup. Begitu. Terima kasih juga atas sharingnya, Nanti ini bisa menjadi inspirasi juga buat Bapak Ibu yang lainnya. Nah, betul ya, pick to block. Nah, ini namanya pick to block. Nah, ya, namanya pick to block. Terima kasih, Bapak Zainuddin ya tadi ya yang sharing ya. Nah, ini coba kita review ya, pick to block. Nah, ini sama ya, kurang lebih sama kayak ini tadi ya, kayak Scratch, cuman ya dibuat sedikit custom ya mungkin ya oleh oleh dia ya si pembuat Pick to Block ini sehingga masih ada tadi ya keseimbangan ya mungkin ya nggak langsung pindah ke pemrograman yang dalam tanda kutip ngebosenin, nah itu nanti masih ada sedikit-sedikit visualnya seperti itu. Lama ya, apakah internet saya atau nah saya lupa ya ini yang di modul dari GTK atau yang dari Puspesnas tapi untuk yang lain. Nanti coba saya cek ya. Pick to Blocks. Kalau ada modulnya nanti saya bagikan juga. Kok lama? Pick to Block. Ya sudah, mungkin nanti sambil dicoba secara mandiri saja ya gitu ya. Ya benar ini ya kalau nggak salah ini namanya Pick to Block. Mirip-mirip seperti ini nanti dia cuma tambahannya ya ini tadi ada satu tab lagi ya seingat saya ya. Satu tab lagi dia itu bisa ya kayak ngoding Python gitu, cuman dalam lingkup untuk memindahkan atau melakukan aksi terhadap si sprite-nya ini. Iya, lama ya. Oh iya, nggak bisa. Oke, mungkin itu saja, Bapak Ibu. Barangkali eh, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan?
Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Eh, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan atau mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat.